Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah materi. Apa yang kita bahas kali ini? Kita akan membahas trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dengan sudut pada segitiga. Nah, jadi di dalam trigonometri kita harus mengenali 3 hal utama, yaitu sin kostan, atau yang disebut juga dengan sin, sinus, cos, cosinus, tan, tangen. Apa yang dimaksud dengan sin kostan? Sin adalah panjang sisi depan per miring, atau yang disebut juga sin demi. Cos artinya panjang sisi samping per miring, atau yang disebut juga dengan cosami. Dan tangen adalah panjang sisi depan per samping, atau yang disebut juga dengan tandesa. Selanjutnya ada trigonometri sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Mereka adalah sudut-sudut yang mempunyai nilai sin kostan sederhana dan mudah dapat diingat. Nah, sekarang ada tips gimana caranya menghafalkan nilai sin kostan dari sudut-sudut istimewa. Oh iya, jangan lupa bikin tabelnya ya. Yang pertama kita mulai urutannya dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Kita isi sin kostannya dulu ya. 0, 1, 2, 3, dan 4. Langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya langkah kedua apakah itu? Kita kasih akar semua dari angka yang ada di sin. Sebelum kita lanjut langkah ketiga, kita sederhanakan dulu. Jadinya 0, 1, akar 2, akar 3, dan 2. Sekarang langkah yang terakhir adalah kita kalikan semua dengan 1/2 atau setengah. 0 kali setengah 0, 1 kali setengah 1/2, akar 2 kali setengah 1/2 akar 2, akar 3 kali setengah 1/2 akar 3, dan yang terakhir 1. Nah, selanjutnya cos gimana cara ngerjainnya? Gampang banget. Jadi sin kostan yang sudah kita cari tinggal dibalik saja. Misalnya 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan yang terakhir 0. Terus buatan gimana? Jadi sin dibagi cos berarti 0 dibagi 1, 0. 1/2 dibagi 1/2 akar 3, 1/3. Jadi hasilnya ditaruh di tabel tan ya. Selanjutnya 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 hasilnya 1. 1/2 akar 3 dibagi 1/2 hasilnya 3. Dan yang terakhir 1 bagi 0 tidak ada hasilnya. Jadi kalian tinggal tulis di tabel tannya tak berdefinisi. Sekarang kita beralih ke kuadran. Tujuannya mempelajari kuadran ini sangat penting buat kita untuk bisa menghitung nilai sin kostan dari sudut yang lain. Kuadran ini adalah penggolongan atau pengklasifikasian sudut. Jadi kita menggunakan basis lingkaran. Satu lingkaran itu 360 derajat dan kita bagi menjadi 4 daerah. Kuadran 1 adalah untuk semua sudut yang nilainya di antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 adalah sudut yang berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 adalah semua sudut yang berada di antara 270 derajat dan 360 derajat. Jika derajatnya lebih dari 360 derajat, maka dikurangi dengan 360 derajat sampai hasilnya mencapai 0 sampai 360 derajat. Mengapa perlu mengklasifikasikan sudut dalam 4 kuadran? Karena dari masing-masing kuadran ini memiliki ciri khusus untuk nilai sin kostan. Di kuadran 1 semuanya memiliki nilai positif. Kuadran 2 nilai sin itu positif. Di kuadran 3 nilai tan positif, kuadran 4 nilai cos positif. Pada kuadran 1 memiliki rumus sin 90 derajat dikurang A sama dengan cos A. Cos 90 derajat dikurang A sama dengan sin A. Tan 90 derajat dikurang A sama dengan tan A. Ingat ya, dalam kuadran 1 semua bernilai positif. Beralih ke contoh soal. Tentukan
nilai dari cos 45 derajat. Cos 45 derajat sama dengan cos 90 derajat dikurang 45 derajat sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Kuadran kedua memiliki rumus sin 180 derajat dikurang A sama dengan sin A. Cos 180 derajat dikurang A sama dengan minus cos A. Tan 180 derajat dikurang A sama dengan minus tan A. Dari kuadran 2, nilai yang positif hanya nilai sin ya teman-teman. Contoh soal tan 135 derajat. Tan 135 derajat sama dengan tan 180 derajat dikurang 45 derajat sama dengan minus tan 45 derajat. Minus tan 45 derajat sama dengan minus 1. Selanjutnya kuadran 3. Kuadran 3 memiliki rumus sin 180 derajat ditambah A sama dengan sin A. Cos 180 derajat ditambah A sama dengan minus cos A. Tan 180 derajat plus A sama dengan tan A. Nah, dalam kuadran 3, nilai yang positif hanya nilai tan dan yang lainnya negatif. Contoh soal kuadran 3 adalah cos 210 derajat. Cos 210 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan minus cos 30 derajat. Minus cos 30 derajat sama dengan minus setengah akar 3. Yang terakhir ada kuadran 4. Kuadran 4 memiliki rumus sin 360 derajat dikurang A sama dengan minus sin A. Cos 360 derajat minus A sama dengan cos A. Tan 360 derajat dikurang A sama dengan minus tan A. Dalam kuadran 4, cos adalah nilai positif, sementara nilai tan dan sin adalah negatif. Contoh soal kuadran 4, tan 330 derajat. Tan 330 derajat sama dengan tan 360 derajat dikurang 30 derajat sama dengan minus tan 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3.